1 bulan menjelang setahun pemerintahan Prabowo, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan melakukan reshuffle kabinet yang mendapatkan perhatian publik. Sedangkan di sisi lainnya, reshuffle tersebut mengguncang elit politik, bahkan mengirimkan sinyal tajam ke bekas lingkaran kuat kekuasaan, Geng Solo. Tanggal 8 September 2025, Istana mengumumkan perombakan 5 menteri sekaligus. Bukan reshuffle biasa, ini reshuffle yang syarat pesan politik. Dan yang paling mengejutkan tentu saja pencopotan Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan. Tokoh internasional, simbol kepercayaan investor, dan juga wajah ekonomi era Jokowi, tiba-tiba diganti begitu saja. Digantikan oleh siapa? Purbaya Yudisadewa. Sosok ekonom yang memang cerdas tapi lebih dikenal sebagai orang yang siap menjalankan kebijakan fiskal ekspansif ala Presiden Prabowo. Artinya apa? Presiden Prabowo tidak lagi mau terikat pada gaya hati-hati ala Jokowi. Ia ingin melesat dengan pertumbuhan tinggi, bahkan meski harus menempuh risiko fiskal yang lebih besar. Tapi bukan hanya Sri Mulyani. Jabatan Menko Polhukam juga ikut dikocok. Kursi yang sangat strategis ini kosong dan sementara dijalankan ad interim. Disinilah banyak yang membaca. Presiden Prabowo mulai menyingkirkan figur-figur yang dulu dianggap sebagai perpanjangan tangan Jokowi. Karena apa? Karena posisi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan adalah jantung stabilitas politik, hukum, dan keamanan. Jika itu tak lagi dipegang oleh orang Geng Solo, maka arah kekuasaan mulai jelas. Orbit Jokowi dipersempit. Belum berhenti di situ. Menteri Koperasi, Menteri Pemuda dan Olahraga, hingga Menteri Perlindungan Pekerja Migran juga ikut diganti. Sekilas tampak teknis. Tapi mari kita jujur, apakah ini kebetulan? Atau memang Prabowo sedang melakukan pembersihan halus? Ingat, Geng Solo bukan sekadar istilah. Ia adalah simbol dari jaringan politik Jokowi yang dulu begitu dominan. Dari Solo ke Jakarta, lalu ke Istana, lingkaran ini menguasai banyak posisi. Dan Gibran, sang wakil presiden, adalah bagian paling nyata dari itu. Tapi sekarang, dengan reshuffle ini, sinyalnya terasa. Satu persatu pegangan Geng Solo di pemerintahan dilepaskan. Pertanyaannya, mengapa sekarang? Jawabannya sederhana tapi tajam. Presiden Prabowo tahu, jika ia terus membiarkan kabinetnya didominasi oleh orang-orang pilihan Jokowi, pemerintahannya akan selalu dianggap sebagai perpanjangan Jokowi. Padahal, Prabowo ingin dikenang sebagai presiden dengan warisan sendiri, bukan sekadar penerus bayangan. Di sisi lain, publik juga merasakan keresahan. Demo mahasiswa tak reda, isu pemaksulan Gibran terus bergema, dan ekonomi rakyat kecil masih seret. Dalam situasi ini, Presiden Prabowo butuh tim yang loyal penuh kepadanya. Bukan loyal ke Jokowi, bukan loyal ke Geng Solo. Apakah ini berarti Gibran akan makin terisolasi? Bisa jadi. Karena ketika satu persatu pos strategis yang dulu dijaga lingkar Jokowi diganti, posisi Gibran sebagai wakil presiden perlahan berubah menjadi sekadar simbol tanpa daya tawar politik yang nyata. Mari kita tarik nafas sejenak. Reshuffle ini bukan sekadar bongkar pasang kursi menteri. Ini adalah pertarungan arah. Pertarungan antara warisan Jokowi dengan ambisi Presiden Prabowo membangun era barunya sendiri. Dan dalam pertarungan ini, tanda-tanda jelas terlihat, Geng Solo mulai ditinggalkan. Apakah ini langkah yang tepat atau justru awal dari konflik baru di dalam pemerintahan? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, publik harus jeli membaca. Reshuffle ini bukan akhir. Ini hanya awal dari babak baru politik Indonesia. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah benar Presiden Prabowo mulai menendang Geng Solo keluar dari lingkaran kekuasaan? Atau ini hanya strategi sesaat untuk meredam kegaduhan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengupas politik Indonesia dengan tajam, kritis, dan membuka mata untuk Indonesia menjadi lebih baik.